guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Kecanggihan drone atau pesawat tak berawak ternyata memiliki manfaat yang besar bagi suatu negara, khususnya dalam bidang militer. Tercatat, kini beberapa negara maju seperti Amerika Serikat, Jepang, Cina, dan lainnya berlomba-lomba melakukan inovasi untuk menciptakan sebuah drone untuk keperluan militernya. Di Indonesia sendiri, ada banyak jenis drone yang telah digunakan oleh TNI untuk kepentingan militer dan mempertahankan kedaulatan wilayah negara Indonesia. Ini kita tampilkan di depan Bapak Presiden bahwa kita sudah memiliki pesawat tanpa awak dengan kemampuan melee dan mampu terbang dengan radius of action 1.500 sampai 2.000 km dengan menggunakan beyond line of sight dengan bantuan satelit. Inilah macam-macam drone yang digunakan TNI Republik Indonesia pada tahun 2020. Akan tetapi sebelumnya kami ingatkan, jangan lupa untuk subscribe channel ini agar channel ini akan tetap terus menambah wawasan untuk kalian. Drone Wulung. Drone buatan PT Dirgantara Indonesia ini merupakan sebuah pesawat tanpa awak yang digunakan untuk kepentingan militer Indonesia, yaitu TNI Angkatan Udara. Dengan panjang yang mencapai 4,42 meter dan lebar 1,48 meter, drone buatan anak bangsa ini mempunyai bentuk seperti pesawat capung. Tak salah jika drone tersebut menjadi pilihan yang tepat untuk misi pengintaian, survei, dan intelijen. Mempunyai rentang sayap yang mencapai 6,34 meter, drone ini sanggup terbang menjelajah angkasa hingga 2-3 jam non-stop. Kecepatan jelajahnya pun cukup mumpuni, yakni 111,12 km per jam. Tak salah jika drone ini digunakan untuk tugas-tugas militer. Dengan kemampuan super tersebut, Wulung bakal membuat negara lain segan macam-macam dengan Indonesia. Microdrone MD4 1000. Microdrone MD4 1000 adalah sebuah drone yang akan membantu satuan tugas elit di daerah konflik. Drone yang terbang dengan 4 baling-baling ini sangat lihai dalam melakukan pengintaian di daerah yang sangat rawan. Drone ini diproduksi oleh Jerman dan dikostumisasi oleh PT Bhinneka Dwi Persada atau BDP. Drone ini bisa bertahan di suhu minus 10 hingga 50 derajat Celcius. Artinya perangkat drone ini bisa digunakan di semua tempat di bumi ini. Drone yang dimiliki oleh TNI Angkatan Laut ini mampu terbang selama 90 menit dengan kecepatan 12 meter per detik. Untuk pengendaliannya, drone ini mampu terbang 500 meter dari pengendali. Namun dengan waypoint GPS jarak jangkaunya bisa mencapai 40 km. Rajawali 350. Rajawali 350 adalah sebuah drone yang memiliki ukuran sangat besar, bahkan memiliki berat hingga 120 kg dalam wujud sebuah helikopter. TNI Angkatan Laut memesan drone ini dari PT BDP yang dengan sangat ahli mengubah beberapa bagian drone agar sesuai dengan keinginan pemesan. Drone helikopter ini sebenarnya nyaris sama dengan drone yang dimiliki oleh TNI AD. Hanya saja karena operasinya di atas laut, maka bentuknya juga lebih besar. Hal ini dilakukan karena angin di daerah laut juga sangat besar. Rajawali 350 mengadopsi mesin turbin dengan kekuatan 25 kW. Radius operasi dari drone ini mencapai 120 km dengan ketinggian mencapai 4.500 meter. Untuk masalah kecepatan, drone ini mampu melaju hingga 145 km per jam. Rajawali 350 akan digunakan oleh TNI Angkatan Laut dalam mengawasi kapal-kapal di lautan. Tugasnya, drone ini akan mengirimkan info ke pusat kapal apa saja yang ada di lautan.
Aerostar TUAV. Aerostar TUAV adalah drone hebat yang diproduksi oleh perusahaan spesialis drone kenamaan Israel. Drone ini mulai masuk ke Indonesia dan pertama kali diperkenalkan ke publik pada tahun 2012 silam. Drone milik TNI Angkatan Udara ini memiliki kemampuan yang sangat luar biasa. Dengan panjang mencapai 4,5 meter dan lebar mencapai 6,5 meter, drone ini mampu menjangkau jarak hingga 200 km. Artinya, pusat kendali bisa berada jauh dari drone hingga memudahkan proses pengintaian. Drone dengan berat mencapai 210 kg ini memiliki kecepatan jelajah 114 km per jam. Ketinggian maksimal yang mampu dicapai oleh drone ini mencapai 5,8 km dari tanah. Artinya akan susah diketahui oleh musuh saat melakukan misi. Drone ini mampu bekerja dengan sangat baik di daerah konflik untuk melaporkan kondisi terkini secara real time. Hugin 100 AUV. Drone ternyata tak selalu pesawat mini yang terbang di udara. Drone juga bisa berada di bawah laut. Drone ini memiliki wujud seperti kapal selam tetapi tak berawak. Hugin 100 AUV yang dimiliki oleh TNI Angkatan Laut bisa menyelam dan mengirimkan data pada kedalaman maksimal 3000 meter. Drone akan memetakan bawah laut dan mengirim apa saja yang terdeteksi dengan sangat akurat. Drone ini akan berguna untuk mencari ranjau atau benda berbahaya yang lain di dalam laut. Selain itu, drone bawah laut ini juga banyak digunakan untuk penelitian ilmu pengetahuan kelautan. Hugin 100 AUV dilengkapi dengan kendali kemudi dan 3 pilah baling-baling sesuai dengan standar NATO. Untuk masalah kecepatan, drone ini bisa berada pada rentang 2 hingga 6 knots. Selain Indonesia, drone hebat ini juga digunakan oleh Angkatan Laut Polandia dan Italia. Super Drone. Matra darat dari TNI sepertinya tak mau ketinggalan dengan saudaranya dalam urusan drone. Kali ini TNI Angkatan Darat membuat sebuah prototipe drone yang diberi nama Super Drone. Pesawat tanpa awak dengan panjang 6 meter dan lebar 4 meter ini mampu bekerja di perbatasan selama 6 hingga 9 jam. Artinya untuk segi ketahanan, drone ini adalah juaranya. Untuk masalah jelajah, drone ini hanya mampu menempuh jarak 100 meter saja. Namun dengan kemampuan bertahan di udara yang lama, drone ini cukup bisa diandalkan. Super Drone memiliki berat 120 kg ini mampu membawa muatan seperti kamera hingga mencapai 45 kg. Kemampuan ini membuat Super Drone akan menjadi proyek unggulan TNI Angkatan Darat. Apalagi drone ini dibuat oleh pemuda Indonesia. Drone CH-4. Rainbow yang dimiliki TNI Angkatan Udara adalah pesawat tempur tak berawak asal Cina yang dapat terbang selama 14 jam. Mengandalkan badan pesawat ramping yang berisi peralatan optik, avionik, bahan bakar, dan mesin yang dapat menggerakkan baling-baling 3 bilah di bagian belakang badan pesawat. Pada moncongnya diletakkan sensor dengan infrared dan pengintai laser. Drone ini bisa mengangkut 2 rudal anti-tank serta bom hingga mencapai berat maksimal 349 kg. Ada 4-6 tempat untuk menggantung bom dan rudal. Dari ketinggian 4,5 km, drone ini mampu menembak target hingga presisi. Winglong 1.
Winglong 1 merupakan drone asal Cina yang dioperasikan oleh Skadron Udara 51 TNI Angkatan Udara. Skadron Udara 51 berbasis di dekat kota Pontianak, Kalimantan Barat. Unit tersebut memiliki landasan pacu di Bandara Internasional Supadio. Winglong 1 memiliki panjang 9,05 meter, lebar bentang sayap 14 meter, tinggi 2,77 meter dan payload 200 kg. Kecepatan maksimumnya mencapai 280 km per jam dan mampu terbang selama 20 jam dengan jarak jelajah 4000 km. Winglong 1 mengusung rudal AR-1 yang merupakan pengembangan dari HJ-10 yang dikembangkan oleh China North Industries Group. Senjata ini digadang-gadang bakal memiliki kemampuan menghancurkan sasaran seperti infanteri, tank, sampai kapal patroli. Dengan kecepatan luncur yang mencapai Mach 1,1 dan memiliki jarak tembak sampai dengan 10 km, rudal AR-1 sanggup menggotong hulu ledak seberat 10 kg. Black Eagle. Pada Desember 2019 lalu, Indonesia tengah memamerkan drone atau pesawat udara nirawak buatan anak bangsa yang bernama Elang Hitam atau Black Eagle. Pesawat ini diproduksi oleh Konsorsium Kementerian Pertahanan, TNI Angkatan Udara, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, PT Dirgantara Indonesia, PT Land Industri, dan Institut Teknologi Bandung. Rencananya, seluruh uji kelayakan dan proses sertifikasi akan selesai pada tahun 2023 mendatang. Dapur pacu drone ini menggunakan mesin Rotax dari Austria, serta telah memiliki flight control system yang dipesan dari Spanyol dan akan dilengkapi persenjataan rudal. Selain itu, pesawat ini memiliki radius line of sight sejauh 250 km, mampu terbang hingga 23.000 kaki selama 30 jam, dan juga memiliki kecepatan maksimal 250 km per jam. Sementara untuk beban maksimal take off dan landing yaitu sebesar 1.300 kg dan memiliki tangki bahan bakar mencapai 420 liter. Pesawat tanpa awak ini diproduksi dengan memiliki panjang 8,6 meter, tinggi 2,6 meter, dan panjang sayap 12 meter. Nah, itu dia drone yang digunakan TNI Republik Indonesia pada tahun 2020. Jika terdapat kekurangan tentang drone yang digunakan TNI Republik Indonesia, bisa kalian tambahkan di kolom komentar. Subscribe channel ini apabila channel ini kalian rasa bermanfaat. Terima kasih telah menonton.